Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita diberi kesempatan atau mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali, bertemu walaupun secara virtual ya, dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa perjuangan beliaulah pasti kita nggak bisa merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini, gitu kan? Bisa jadi kita juga masih dalam keadaan jahiliyah, gitu, seperti itu, tanpa adanya Islam datang, tanpa perjuangan beliau. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Mikail. Sebenarnya Mikail ini berarti mau bilang keluarga lama, enggak juga ya, masih keluarga. Jadi kayak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk sharing ilmu kembali setelah sekian lama kita nggak ngobrol-ngobrol dan sebagainya gitu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktu hadir di majelis ilmu ya, karena ini kita dalam rangka pengajian bulanan seperti itu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya akan seperti yang bisa dilihat ya pada layar masing-masing gitu. Itu saya akan membahas tentang kebahagiaan seperti itu. Yang di sini saya beri judul La Tahzan, sebuah pilihan untuk merajut hidup bahagia. Kalau kita menilik dari kata La Tahzan sendiri, itu kan artinya jangan bersedih ya. La itu bisa, kalau dalam bahasa Arab kan tidak, tapi di sini dikatakan jangan, karena di kata setelahnya itu ada fiil atau yang berarti kayak jangan bersedih seperti itu. Jadi kalau jangan bersedih artinya ya berbahagialah gitu. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang jangan bersedih, berarti timbul pertanyaan gitu. Apakah hari ini antum bahagia? Gitu kan? Di sini ada tanda tanya. Berarti ini sifatnya karena saya memakai kata antum, berarti saya bertanya gitu kan sama teman-teman yang di sini. Ada yang lagi sedih nggak hari ini? Ada. Ini pada mute semua soalnya. Insya Allah harusnya kalau bisa kita nggak ada ya sedih-sedihan gitu. Kalaupun ada yang lagi bersedih, ya diharapkan hanya sementara seperti itu. Karena ada sebuah kalam bijak atau kalimat bijak di sini tertulis, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jadi mungkin kalau bagi sebagian orang atau orang-orang ya entah siapa gitu ya, itu kalimat hidup sekali, hiduplah yang berarti itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya maknanya dalam dan luas gitu. Habis itu karena maknanya itu dalam, timbul pertanyaan, jadi kalau hidup kita cuma sekali, apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Nah, tentunya setiap orang tuh punya tujuan hidup yang berbeda-beda gitu kan. Jadi ada yang skala prioritasnya juga berbeda gitu.
Terus kalau misalkan setiap orang itu tujuannya berbeda-beda, memiliki alur hidup atau cerita yang beda-beda, berarti ujian dan cobaannya juga berbeda-beda. Dan tiap orang cari solusi tentang mencari solusi dari cobaan atau ujian yang dihadapinya itu juga jalan keluarnya pasti beda-beda, tergantung dengan usaha masing-masing seperti itu. Nah, terus di sini saya ingin secara global saya ingin membahas tentang berbahagia gitu kan, kebahagiaan gitu. Tapi secara generalnya saya mengampu pada kitab La Tahzan Wabtasim Lil Hayah, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Mahmud Misri Abu Ammar, yaitu ini mengambil dari cetakan yang pertama tahun 2007, di tahun 2007 Masehi ya. Habis itu penerbitnya Maktabah Sofa Kairo. Jadi artinya apa sih la tahzan wabtasim lil hayah? Jadi la tahzan seperti tadi, la tahzan itu jangan bersedih, wabtasim tabassumuka gitu kan. Udah familiar lah ya kata wabtasim, itu senyum, tersenyumlah gitu. Lil hayah bisa diartiin menghadapi hidup gitu. Jadi la tahzan wabtasim lil hayah ini jangan bersedih, senyumlah menghadapi hidup, seperti itu kan. Jadi sebelum kita lanjut untuk membahas apa sih yang ada di dalam buku ini, isinya gitu, perkara tentang kebahagiaan atau perkara tentang jangan bersedih, itu sebelum kita beranjak ke situ, saya sempat mendengar ngaji filsafatnya Dr. Fahrudin Faiz gitu kan. Beliau itu alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta gitu kan. Nah, itu beliau di ngaji filsafatnya itu memberi judul Allah menciptakan manusia untuk bahagia gitu. Nah, kebahagiaan itu adalah absolute good cirinya gitu kan. Jadi ketika sebentar, slide-nya belum di ini. Nah, ini judulnya Allah menciptakan, di slide ya, Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Nah, di situ ada kalimat happiness is absolute good gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah absolute good cirinya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, karena apapun yang kita lakukan dalam hidup, kata Farabi, itu sebenarnya sasaran tembaknya tuh cuma satu, ya menuju kebahagiaan gitu. Entah kita sadari atau tidak gitu tuh, ya tujuan semua makhluk hidup gitu kan, khususnya manusia gitu yang diberi akal oleh Allah, ya nggak mau hidup sengsara gitu. Kalau misalkan orang yang kalau misalkan orang yang waras gitu kan, atau dikaruniai pikiran oleh Allah, itu kalau misalkan ditanya apa sih cita-cita atau tujuan hidupmu gitu kan, misalkan ada orang jawab saya pengen stres, saya pengen depresi gitu kan, atau saya pengen jadi orang gila, kayaknya niman deh, nggak akan ada orang waras yang kalau ditanya cita-cita tujuan hidup tuh ya pengen depresi, tapi itu kayaknya nggak ada gitu. Kalaupun ada berarti ya nggak waras gitu, karena fitrahnya manusia itu ya pengen bahagia gitu. Kalau misalkan dia udah bahagia, udah dapet nih goalsnya gitu kan, dia udah bahagia, ya udah selesai gitu kan, udah was gitu, kita nggak pengen apa-apa lagi gitu setelah itu. Nah, makanya kenapa disebut happiness is absolute good gitu kan, karena kebahagiaan adalah kebaikan atau kebajikan puncak. Ini dalam tanda kutip, kita nggak pengen apa-apa lagi tuh kalau misalkan imannya kuat ya, itu dilandasi dengan iman. Beda kalau misalkan
mungkin orang-orang yang nggak punya iman ya, naudzubillah min dzalik, semoga kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kalau misalkan orang-orang yang nggak dilandasin iman, dia nggak akan pernah puas. Dia udah dikaruniai sesuatu, udah diberikan sesuatu, udah dikasih kebahagiaan gitu kan, itu kurang terus gitu kan, atau dia nggak ngerasa bahagia sama sekali gitu. Nah, terus balik lagi ke apa namanya, ke ngaji filsafatnya tadi. Nah, itu terus Allah menciptakan kita itu ya supaya bahagia. Sekarang kita cari buktinya. Buktinya Allah itu menciptakan kita itu udah plus disiapin dengan segala fasilitasnya di bumi Allah ini gitu kan, lengkap alias full, habis itu gratis lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan semuanya udah difasilitasin, udah dikasih, nah itu fasilitas tuh biar apa sih gitu, ya biar membahagiakan kita gitu kan, biar membahagiakan kita gitu. Tapi ada catatan, nah kita harus bersyukur seperti itu. Karena kan ada juga yang dalil masyhur banget tentang syukur gitu. Ini janji Allah gitu kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau misalkan penggalan arti gitu kan dari dalil yang masyhur itu, ya kalau misalkan kamu bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, jadi kayak kamu bakal ditambah gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang kita back to topic ya. Jadi di sini yang tadi saya bilang di kitabnya Syekh Mahmud ya, itu kan ada apa, latah sama tasimlil hayah. Jadi beliau ini di dalam kitabnya menjabarkan 10 makna kebahagiaan gitu. Tapi di sini saya mungkin akan mempersingkatnya, jadi kayak ngambil 4 aja gitu kan yang menurut saya menarik gitu. Jadi kalau misalkan di dalam kitab itu dijelaskan sa'adah. Jadi ainnya panjang ya, sa'adah. Itu ada sebedoitet itu gluk gitu. Jadi sa'adah itu dalam bahasa Arab artinya gluk gitu. Nah, di sini beliau menjelaskan yang pertama, sa'adah itu perasaan seseorang yang diliputi jiwa yang bersih, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu, sa'adah itu juga meraih kemenangan jannatullah dan selamat dari siksa neraka. Yang selanjutnya juga yang ada di slide juga, berubahnya pikiran negatif menjadi positif, dan yang terakhir transfer kegembiraan ke dalam hati orang lain. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama ya. Jadi perasaan seseorang itu kan yang diliputi dengan jiwa yang bersih, habis itu hati yang bersih, habis itu lapang dada, nurani yang tenang gitu, itu tak luput dari kalau misalkan kita mengenal Allah gitu kan. Ibaratnya kita bakal bahagia ketika kita mengenal Allah gitu loh. Kalau misalkan di slide kan ada quote gitu. Jika seorang hamba mengenal Tuhannya, maka lewatlah kemaksiatan. Gitu. Jadi seorang hamba, misal ketika dia tuh kenal sama Tuhannya gitu ya, ini sebenarnya karena kita konteksnya kita seorang mukmin atau seorang muslim ya, konteksnya Allah gitu, Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi secara global, jika seorang hamba mengenal Tuhannya, maka ia akan malu untuk bermaksiat. Yakin, ibaratnya kayak dia mau ngelakuin apa tuh ya karena Allah tahu gitu kan. Nah, makanya sekarang kita tanya ke diri kita sendiri gitu loh. Apakah kita udah mengenal gitu Tuhan kita? Apakah kita sudah dekat dengan Allah gitu kan? Karena tak kenal maka tak sayang. Itu udah kayak, ya berjutaan orang bilang kayak gitu kan. Termasuk kepada Allah gitu, sang pencipta. Seperti itu. Nah, terus karena misalkan kita harus kenal Allah, jadi kita harus kenal sifat-sifatnya. Nah, Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan Allah mengetahui semuanya gitu. Sifatnya Allah itu
tahu semuanya gitu, tak terkecuali, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Jadi misalnya kita melakukan perbuatan sekecil apapun, ya pasti ketahuan gitu kan. Nah, terus Allah berfirman gitu kan dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tashaqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulamatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi dalam ayat tersebut itu saya bacakan artinya ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab nyata atau lauhul mahfuz gitu kan. Jadi ya udah jelas aja gitu. Kalau misalkan Allah Maha mengetahui semuanya pokoknya. Nah, kemudian kalau misalkan yang di slide ini juga Quran surat Al-Mu'min ayat 19, nanti mungkin bisa teman-teman baca gitu kan. Di sini saya mungkin akan menjelaskan dari kata per kata ya gitu. Jadi kayak ya'lamu gitu kan. Ya'lamu itu artinya mengetahui, dia mengetahui. Ya-nya ini domir, dia balik ke siapa sih? Ya balik ke Allah gitu. Dianya siapa? Dia Allah. Khainatul a'yun gitu kan. Khainatul a'yun yaitu pandangan mata yang berkhianat. Khainah itu berkhianat. A'yun ini kan dari kata ainun gitu. Jadi mata, diartikan di sini pandangan mata yang berkhianat. Wama dan apa? Wa dan ma itu apa? Jadi kayak apa-apa gitu kan. Tuhfi gitu, yang tersembunyi, tuhfi. Asyudur dalam dada. Jadi dia Allah mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi begitu ya. Saya ganti slide-nya dulu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin jiwa kita bersih, ya selain kita jangan berbuat dosa karena Allah mengetahui dan sebagainya, itu jangan menggantungkan diri kepada selain Allah gitu. Kalau kita menyekutukan Allah, kita menggantungkan diri kepada selain Allah, yakin deh kamu nggak akan tapi naudzubillah semua kita nggak akan dapat ketenangan jiwa, nggak dapat ketenangan jiwa, nggak dapat jiwa yang bersih dan sebagainya gitu. Karena kita diwajibkan menggantungkan diri kepada Allah. Nah, sebagai contoh di sini mungkin kita throwback gitu kan, kita throwback ke sejarah atau kisah perjalanan para ulama gitu. Jadi pemimpin-pemimpin gitu kan, pemimpin zaman dahulu, raja-raja gitu kan, ataupun orang-orang yang terkemuka gitu pada zaman dahulu gitu. Kan zaman dahulu tuh nggak cuman ada, ya kalau misalkan khalifah sahabat-sahabat Nabi, jelas ya mereka orang alim gitu kan. Tapi ada juga raja-raja dan sebagainya yang dolim gitu pada masanya gitu. Nah, kalau misalkan contoh yang real gitu kan, yang ini juga kisahnya kayaknya masyhur banget deh, semua orang tahu gitu. Semua orang muslim gitu ya. Gak tahu kalau misalkan non muslim juga tahu. Jadi ini kisah tentang sahabat Bilal bin Rabah gitu kan, radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu kan dulunya kan budak Habsyah. Beliau tuh nggak punya kekuatan gitu kan, karena budak gitu kan ibaratnya. Jadi dia nggak punya kekuatan. Lalu Allah tuh muliakan dia dengan Islam, karena kenapa?
Karena sahabat Bilal bin Rabah, ya dia berserah diri kepada Allah, dia menggantungkan diri kepada Allah, dan dia nggak menggantungkan diri kepada, dan dia tidak menggantungkan diri kepada selain Allah, gitu. Makanya Allah muliakan beliau dengan Islam, habis itu dia juga ditinggikan derajatnya. Contohnya apa? Beliau jadi muadzinnya Rasulullah, gitu kan. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk menggantungkan diri kepada Allah, karena ya semuanya tuh pokoknya intinya bakal lancar lah kalau kita serahkan kepada Allah, seperti itu. Kemudian kita juga harus nggak kalah ketinggalan ya, maksudnya kita juga harus berprasangka baik kepada Allah, karena nikmat yang paling besar ketika seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, itu ya bakal diingat, bakal diprasangkai baik juga gitu loh sama Allah, gitu kan. Terus habis itu bakal diingat sama Allah, gitu. Bakal diingat, habis itu bakal disayang sama Allah dan sebagainya, pokoknya yang baik-baik gitu. Nah, di sini juga ada dalil gitu kan. Jadi dalam kitabnya itu juga ada dalil. Itu dalilnya Shahihaini. Jadi kayak Sahih Shahihaini itu kayak hadis yang kalau diartikan tuh hadis yang diriwayatkan sahih gitu, tapi oleh dua orang gitu kan. Yang masyhur yaitu hadis Sahih Bukhari wa Muslim ya, Bukhari dan Muslim gitu. Mungkin saya akan langsung ini aja ke artinya gitu kan ya. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Kemudian jika ia berzikir mengingatku dalam suatu jamaah, maka aku akan sebut dia dalam jamaah yang lebih baik daripada jamaah itu. Kemudian jika ia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Dan apabila ia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepah. Jika dia mendekatiku dengan berjalan, wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jadi harwalah di sini akan didekati dengan cara jalan cepat, seperti itu. Jadi ya dari hadis tersebut sudah jelas gitu kan, kalau misalkan kita ibaratnya harus berprasangka baik kepada Allah gitu. Apapun keadaan yang terjadi kepada diri kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita sedang diuji gitu ya kita harus tetap berprasangka baik gitu kepada Allah. Kemudian yang nggak kalah ketinggalan di slide ini yang terakhir itu, akuilah kesalahanmu gitu kan. Nah, sebenarnya berbuat salah itu bukan aib gitu. Karena dalam yang hadis ini loh, yang kullu bani Adam khata' gitu loh. Jadi kayak setiap bani Adam atau keturunan Adam gitu kan, alias manusia, itu ya punya kesalahan gitu kan. Kemudian wa khairul khata'in at-tawabun. Jadi kayak dan sebaik-baikan khair wa khair dan sebaik-baik al-khata'in, yaitu orang-orang yang khata' ataupun yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat, seperti itu. Kalau nggak salah itu riwayat Tirmidzi. Nah, itu jadi kayak kesalahan tuh bukan aib gitu, karena nggak ada satupun manusia di bumi Allah yang terjaga dari kesalahan. Tapi ada tanda tanya nih, tapi gitu kan, yang jadi aib itu justru ketika kita salah, tapi kita nggak mau ngaku kalau kita salah. Terus yang paling parah lagi gitu kan, am schlimmsten, kita tuh
nggak mau tobat, udah nggak mau ngaku salah, abis itu nggak mau tobat, ditambah lagi kesalahannya kita ulang-ulang. Wah, itu parah banget gitu kan. Itu udah nggak ngerti lagi. Udahlah sana masuk neraka. Terus abis itu kalau misalkan seorang hamba itu udah balik lagi ke ini ya topiknya mengakui kesalahan. Jadi kalau misalkan seorang hamba itu udah mengakui kesalahan, jadi dia akan mendapatkan manfaat atau faedah baik di dunia maupun di akhirat seperti itu. Jadi kayak apa ya pasti dapat faedah-faedahnya lah gitu kan. Ibaratnya karena dia sudah dengan catatan ya dia mau bertobat. Nah, bertobat ini ada kaitannya dengan istighfar gitu. Jadi ada kaitannya dengan istighfar. Mungkin teman-teman ada yang hafal doa Sayyidul Istighfar gitu ya. Itu kalau misalkan nanti yang apa namanya la ilaha illallah anta wa khalaqtani gitu kan, wa ana abduka gitu kan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya. Nah, itu mungkin nanti teman-teman bisa di search gitu kan, dan kalau bisa dihafalkan gitu karena itu doa apa namanya doa sahih di mana banyak manfaatnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita membahas tentang istighfar, itu istighfar tuh manfaatnya banyak banget gitu. Jadi yang pertama dari kata istighfar sendiri ya, istighfar itu apa sih? Minta ampunan gitu kan, astagfirullah gitu, astagfirullahaladzim gitu. Jadi manfaatnya yang paling pertama yaitu ya berarti diampuni dosanya gitu kan, diampuni dosa. Kemudian ini sebenarnya manfaatnya tuh berkesinambungan gitu. Ketika seorang hamba sudah diampuni dosanya, ya dia otomatis kalau udah misalnya nggak punya kesalahan, nggak punya dosa, dia otomatis disayang gitu. Disayang sama siapa? Disayang sama Allah lah gitu. Ketika seseorang misalkan seseorang udah sayang sama seseorang gitu kan, apalagi ya manfaat yang bakal dikasih ya, orang yang sayang itu bakal ngasih apapun yang kamu mau. Jadi ya contohnya misalkan Allah udah sayang sama kita, ya rezeki kita jadi luas, habis itu anak yang soleh-soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan, amin, semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, ya udah ngalir aja gitu karena kita udah disayang gitu kan. Habis itu ketika kita sudah harta banyak, anak soleh-soleh, keluarga sakinah gitu kan, otomatis itu memberikan kekuatan dalam diri kita, dimana ketika diri kita itu kuat segalanya, itu ya udah kalau cobaan datang, terus musibah datang, ya udah easy gitu kan, easy peasy gitu ibaratnya. Itu manfaat-manfaat istighfar tuh ya kayak gitu banyak banget gitu. Jadi mungkin saya benar-benar ambivalent buat teman-teman cari doanya gitu kan. Seperti itu. Terus ini juga di sini ada ini quote, ini saya terjemahin ke auf Deutsch gitu kan. Jeder Mensch auf der Welt muss Fehler haben, nur diejenigen mit einem ritterlichen Geist sind bereit zu vergeben. Jadi ini sebenarnya kayak dikutip dari ini di sini anak-anak 90-an kan ya teman-teman. Jadi ini saya kutip dari lagunya Petualangan Sherina. Jadi kayak teman-teman pasti ini kan nonton. Kayaknya anak 90-an nggak ada yang nggak nonton Petualangan Sherina. Ya itu kayak lagunya dia tuh kayak yang setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, hanyalah berjiwa satria yang mau memaafkan. Jadi kayak kira-kira kayak gitulah ya. Itu kalau di terjemahin. Jadi kayak dari kalimat itu tuh soalnya sangat terkenang banget buat saya pribadi. Kalau misalkan perkara-perkara kesalahan itu intinya jangan takut untuk mengakui, atau apalagi jangan takut untuk minta maaf gitu.
Dan kita pun kalau misalnya ada orang yang berbuat khata kepada kita, ya kita maafin gitu, lapang dada gitu. Mungkin nggak mudah untuk dilupakan, tapi setidaknya kita berusaha untuk memaafkan kalau misalkan parah banget gitu ya kesalahannya. Terus kita langsung saja percepat sebentar saya slide-nya. Yang kedua itu tadi makna sa'adah ya, yang kedua versi kitab Latah Hasan wa Tasim lil Hayah itu meraih sebuah kemenangan dalam surganya Allah ya di sini, dan selamat dari siksa neraka gitu kan. Nah sekarang apa sih yang harus dilakukan gitu kan untuk mencapai itu? Ya pembaharuan hidup gitu. Kenapa sih orang melakukan pembaharuan hidup? Ya mungkin biar hidupnya nggak monoton, biar lebih bervariasi gitu kan, nggak bosenin gitu. Tapi sebenarnya tujuan yang utama gitu dari pembaharuan hidup itu ya biar apa ya, kayak biar hidup yang lebih baik gitu. Jadi kayak kita mengupgrade diri kita dari yang mungkin dulunya jahiliyah gitu ya, menjadi yang terang benderang gitu kan, jadi Islamiyah gitu kan. Nah apa sih gitu yang harus dilakukan pembaharuan itu? Banyak gitu kan. Kalau misalkan versi ibadah-ibadahnya versi Islam gitu kan, ya tingkatin ibadah tingkatin ibadah amaliyah, tingkatin ibadah qauliyah, tingkatin ibadah maliyah, puasa, zakat, haji, sholat, nah ibadah-ibadah yang lainnya lah gitu. Seperti itu gitu. Kemudian gak kalah lagi yaitu ya kita harus menjauhi dosa kalau mau meraih surganya Allah gitu kan. Jauhin dosa. Habis itu karena kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kita meninggalkan dosa ya dan maksiat gitu, ya kita tuh diberi kemuliaan gitu. Kita terjaga kehormatannya. Habis itu ya terjaga sebenarnya nggak hanya di dunia gitu, tapi juga di akhirat gitu yang pastinya, karena hubungannya ada dengan dosa seperti itu. Kemudian ini ada perkara dunia ya, perkara kita membahas dunia gitu. Ada seperti yang di slide ini kan ada kalimat tentang dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Jadi mengenai dengan kalimat ini itu ada kisah yang masyhur, itu datangnya dari yang bisa kalian lihat sendiri di slide, yaitu datangnya dari Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi manhua gitu kan, dia siapa sih gitu. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani ini, beliau tuh adalah menteri gitu, menteri di Mesir gitu kan, di Misra pada zamannya seperti itu. Beliau ini datang dengan segala kemegahannya, kaya dan sebagainya. Kayaknya kalau menteri kaya lah ya. Apalagi kalau di Indonesia gitu kan, menteri kaya lah ya. Nah, kemudian ini suatu hari beliau tuh lagi jalan-jalan gitu kan, lagi keluar gitu ceritanya. Ini beliau lagi keluar, habis itu tiba-tiba beliau tuh bertemu dengan seorang Yahudi gitu. Yahudi itu seorang Yahudi ini terlihat dalam keadaan susah, fakir gitu kan ibaratnya. Habis itu si Yahudi ini tuh manggil kepada Ibnu Hajar gitu. Ibnu Hajar gitu, berhenti gitu kan. Seperti kayak, pokoknya intinya gitulah bahasanya, itu yang saya bahasakan ya. Kayak Ibnu Hajar berhenti gitu. Habis itu Yahudi ini tuh bertanya gitu kan kepada Ibnu Hajar gitu. Bagaimana kamu menafsirkan gitu dari dalil Rasulullah? Jadi ada dari Rasulullah itu yang
ad-dunya sajnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi ini tuh kayak hadis Muslim, perkataan Rasulullah yang tadi, yang artinya tuh tadi, tema tadi, yang dunia adalah penjara bagi orang mukmin gitu. Jadi kayak adunia itu dunia, si jenul mukmin, si jenun itu bandara lagi, penjara gitu. Terus al mukmin, penjara bagi siapa? Bagi orang mukmin gitu. Wajannah, jannah tuh surga, al kafir, dan surganya bagi orang kafir gitu kan. Nah, si tadi balik lagi ke topik, jadi si seorang Yahudi tadi itu berkata, gimana kamu memaknai gitu, menafsirkan perkataan Rasulullah itu gitu kan, katanya dunia itu penjara bagi orang mukmin gitu, tapi lihat keadaanmu sekarang, kamu seorang mukmin tapi kamu dilimpahkan kenikmatan, kekayaan, kemegahan gitu kan, jadi seorang menteri yang derajatnya tinggi, sedangkan aku Yahudi, aku kafir, tapi lihat keadaanku gitu kan, kayak mungkin compang-camping dan sebagainya, pokoknya fakir gitu kan. Terus kemudian Ibnu Hajar berkata, kamu gitu kan, dijawab, kamu dengan segala penderitaan kamu gitu kan, dengan kesengsaraan kamu yang kayak gini, kamu tuh disiapin surga sama Allah gitu loh. Tapi nih ada tapinya gitu, tapi secara bersamaan kamu tuh juga sedang menunggu ada pedih di akhirat. Dengan catatan, kenapa dia diadab? Apabila kamu meninggal dalam keadaan kafir, gitu. Jadi ya karena sudah dijanjikan seperti itu, ya diharapkan agar agar orang Yahudi tersebut bertobat seperti itu loh. Jadi bukan dimaknai kayak aku nih di dunia katanya kalau orang mukmin tuh bakal kayak penjara gitu, jadi kayak bakal susah gitu, tuh nggak seperti itu. Jadi makanya seorang hamba sepatutnya tidak mengingkari bahwa sesungguhnya ujian di dunia itu pasti ada, apapun bentuknya gitu kan. Jadi ya udah disyukuri aja gitu, kalau misalkan dapat ujian ya tawakal dan sebagainya seperti itu. Terus kalau misalkan ada perkataan juga dari Abu Fars bin Sauzi gitu kan, beliau mengatakan bahwa seandainya dunia ini tuh bukanlah sebagai dunia yang penuh dengan ujian atau cobaan, maka Allah, kalau misalkan tadi ya sesuai dengan hadis yang di atas tadi, kalau misalkan dunia ini bukanlah ujian atau penjara, atau ibaratnya kayak bukan dunia ujian atau cobaan dan sebagainya, itu maka nggak akan diciptakan penyakit gitu. Jadi yang dialamin sama nabi-nabi, kayak Nabi Adam diberi ujian, diturunkan ke bumi, habis itu siapa lagi tuh? Nabi Nuh gitu kan, habis Nabi Ibrahim tuh dibakar gitu kan dengan api gitu kan. Nah, mereka kan juga ibaratnya seorang mukmin muslim, tapi ya di dunia ini tetap diuji gitu loh, seperti itu. Terus Nabi Musa juga kan didolimin Fir'aun, Nabi Muhammad, Masya Allah ujiannya parah banget gitu kan, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian makna kebahagiaan atau sa'adah versi Syekh Mahmud itu menstabilkan pikiran negatif menuju ke pikiran positif yang bernilai, seperti itu ya. Ini kalau misalkan ini kayak yang sering dialamin gitu ya sama manusia gitu pada umumnya, itu tuh suka banget kalau negatif thinking, suka banget kalau pikiran-pikiran tuh kayak overthinking yang negatif-negatif gitu loh. Tapi ya gimana sih caranya, kita harus cari cara gitu kan, dan itu sudah ibaratnya udah dibantu gitu dengan adanya Al-Quran, gimana kita ibaratnya menstabilkan pikiran negatif gitu menuju ke pikiran positif yang dia punya value gitu kan, yang bernilai gitu. Ya yang pertama, jangan berlarut gitu dalam kesedihan.
jangan larut-larut dan dalam kesedihan. Kalau misalkan di sini dalam hadisnya itu di yang ada di slide ya, ini mungkin saya ingin satu innahu la yaqulu gitu kan. Jadi innahu sesungguhnya la yaqulu, ya-nya ini balik ke Nabi ya. La yaqulu, jadi sesungguhnya Nabi tidak mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Lau di sini kalau dalam bahasa Arab diartikan seandainya. Fa'altu, tadi saya berbuat gitu kan. Fa'altu tuh berarti kayak udah past tense gitu kan, udah kayak lampau gitu, fi'il madhi gitu kan. Jadi fa'altu, lau anni fa'altu kadza lakana kadza, seandainya tadi saya tidak berbuat yang begini, yang begitu gitu kan. Walakin yaqulu, tapi harusnya berkata qadarallahu wa masyaallah fa'al gitu kan. Jadi kayak ya harusnya kita jangan kayak ngomong seandainya aku tadi nggak gini nggak gitu. Kita harusnya bilang qadarullah gitu kan. Ya ini sudah takdir Allah gitu, qadarullah wa masya Allah, dan sudah yang dikehendaki Allah, fa'al apa ya, maka pasti akan dilaksanakan gitu. Kemudian di kalimat selanjutnya, fa'in lau taftah amal syaitan. Fa'in itu berarti kayak karena sungguhnya gitu kan. Lau tadi yang artinya berarti seandainya, taftah. Nah, taknya ini taftah ini kayak membuka. Nah, taknya ini balik ke lau, balik ke seandainya, taftah amala syaitan gitu loh. Maka membukakan jalan bagi godaan setan. Tuh. Kemudian kama alamahur Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi kayak ya itu sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul gitu. Jadi di sini dalam hadis ini ya itu kayak jelas. Jadi contohnya misalkan kita naudzubillah, misalkan kita nggak lulus klausur gitu kan ya, atau kita dapat apa gitu, padahal kita udah berusaha atau udah ikhtiar, udah belajar dan sebagainya, habis itu kita gagal gitu. Terus habis itu kita bilang gini, kita mikir kayak, ya Allah, seandainya kemarin aku belajarnya kayak gini, seandainya aku belajar yang ini gitu. Ya jangan seandainya gitu. Ya udah, ya itu udah qadarullah gitu. Karena kita sudah ikhtiar, udah apa ibaratnya, udah belajar, udah ikhtiar gitu kan. Tapi yang kita dapat sebaliknya seperti itu, yaitu kayak sudah dirancang gitu kan oleh Allah seperti itu. Habis itu, kalau misalkan kita beranjak lagi ke tema yang selanjutnya ya, itu kita agar kita tidak negative thinking, ya kita jangan merasa sendiri gitu. Jangan merasa sendiri itu ya. Mbak Lela, ini Mbak Lela masih masih banyak yang mau dipresentasi atau ini satu slide lagi. Satu slide, oke. Iya, ini saya percepat ya. Nah, terus kalau misalkan ini ya jangan rasa sendiri gitu kan, balik lagi kayak ke yang tadi, la tahzan innallaha ma'ana gitu. Jadi kayak jangan bersedih karena Allah tuh bersama kita gitu loh. Ya udah, kalau misalkan kita merasa sendiri, kita apa gitu, selalu ingat Allah gitu. Jangan menuruti ketakutanmu gitu kan. Aku takut kalau misalkan sendiri nanti terjadi ini dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran negatif itu akan datang terus gitu loh. Kita harus selalu mengingat Allah. Terus caranya juga agar kayak kita baik gitu kan, negative thinking, ya kita harus berhayal tentang surga gitu kan. Ingat surga. Kalau misalnya kita ingat surga tuh insya Allah kayak masalah, ujian, kesendirian, ketakutan, ya semuanya tuh jadi minim gitu kan. Habis itu yang terakhir,
ya ini kalau masalah duniawinya ya itu ya rihlah atau apa sih kayak traveling gitu kan, biar kita nggak sedih, biar kita nggak bosan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ini slide terakhir gitu kan, kalau misalkan slide terakhir ini membahas tentang apa tadi makna yang terakhir, yaitu mentransfer kesenangan atau kegembiraan ke dalam hati orang lain. Habis itu selalu menebar senyum gitu, selalu ringan tangan, mengulurkan bantuan gitu kan. Terus agar kayak ya kita tuh merasa nikmat ketika kita berbuat baik kepada sesama gitu. Nah itu makna hidup yang hakiki seperti itu ya. Jadi kayak ini juga dalam Quran surat An-Nahl tuh ada kayak barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya pasti kehidupan yang baik akan dibalaskan dengan pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kayak semua orang udah familiar sama kalimat ini. Ya maknanya apa? Ya kita tuh menolong itu atau memberi itu lebih baik gitu kan daripada meminta seperti itu. Karena seorang muslim itu sebenarnya seharusnya ya dia gaya hidupnya tuh wasatiyah atau yang pertengahan. Wasatiyah tuh gimana sih, ya tidak condong kiri atau ke kanan. Ketika dia punya harta lebih, dia tuh nggak boleh tabdir gitu kan, nggak boleh boros gitu. Habis itu nggak boleh digunakan untuk hal yang maksiat gitu kan. Ketika dia punya uang yang lebih, yaitu lebih baik digunakan pada sesuatu yang baik, habis itu diberikan kepada orang lain, membantu orang lain, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, konklusinya, itu dari semua makna bahagia yang tadi dijabarkan, dari semua makna bahagia yang ada di seluruh muka bumi, bagaimanapun bentuknya, sebagai seorang muslim, jadikanlah surga itu sebagai tujuan hidup. Gitu kan. Jika surga tujuan kita, itu kan role modelnya udah jelas ya, Rasulullah, suri toladannya Rasulullah gitu. Jadi ya kalau misalnya kita pengen surga, kita pengen bahagia, ya lakukanlah yang baik-baik aja, yang buruk-buruk tinggalin gitu. Habis itu berbahagia. Dan yang paling penting adalah itu optimis. Di sini kayak di slide kan. Jadi kita tuh nggak perlu bersedih. Karena sedih itu nggak akan mengembalikan yang sudah hilang. Karena sedih juga nggak akan memberikan faedah apapun. Karena sedih tidak akan menambahkan sesuatu kecuali yang menyusahkan dan sebagainya. Maka optimislah, karena optimis adalah perisai dari gempuran kesedihan, seperti itu. Itu saja, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Silahkan diambil manfaat dan hikmahnya, karena yang baik itu datangnya dari Allah. Terus yang gak guna-guna ataupun yang buruk-buruk tinggalkanlah. Jazakumullahu khairan kasiran ala ikhtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ade.